Saya akan membacakan 1 Raja-Raja 19 mulai ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian. Tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati. Katanya, cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ia lalu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, tampaklah di dekat kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Ia makan dan minum lalu berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan itu datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangun, makanlah, sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu." Ia pun bangun, lalu makan dan minum. Karena makanan itu ia kuat berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Horeb, gunung Allah. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab, firman Tuhan. Yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tadi ada bisik-bisik tentang tema, yaitu bacanya apa coba? Burnout. Ya, apa itu burnout itu? Tadi Tri mengatakan stres. Kalau stres, wajar nggak sih? Orang dalam hidupnya itu stres. Ada yang mengatakan, enggak lah, orang Kristen itu nggak boleh stres. Orang Kristen itu harus bersuka cita, harus gembira. Rasanya nggak begitu juga ya. Tuhan menciptakan kita tidak beda dengan orang-orang lain. Kalau orang lain bisa mengalami stres, bisa mengalami tekanan, bisa mengalami hal-hal yang mungkin menyusahkan, orang Kristen juga sama. Bisa mengalami itu. Nah, burnout ini secara medis katanya adalah suatu keadaan ketika seorang merasa terlalu lelah, baik secara fisik, mental maupun emosinya. Ada nggak di antara kita yang selalu kuat, selalu gagah, tidak pernah lelah, tidak pernah capek? Oh, yang saya temui nggak ada yang kayak begitu. Saya melihat diri sendiri, saya pun seringkali merasakan itu. Apalagi udah tua. Jangan jadikan faktor ketuaan itu sebagai alasan. Sebab anak-anak muda sekarang pun banyak mengalami yang kayak begini. Dan kita suka membandingkan. Dulu mah, papa, mama, upacara itu dijemur loh. Sekarang mah kalian enak.
Bisa ada yang di dalam, durasinya, waktunya nggak terlalu lama. Dulu mah, papa mama, sekolah jalan kaki, jauh. Oh sekarang kamu mudah banget capek. Nah seringkali itu kemudian menjadi patokan bahwa saya bisa, ya kamu pun juga bisa. Tapi masing-masing orang punya titik jenuhnya sendiri. Pernah nggak sih kita melakukan pekerjaan? Ya katakanlah, karena ini ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga, menyiapkan pagi-pagi makanan buat sarapan, entah anak, entah suami, ataupun saudara yang lain. Kita siapkan. Lalu sesudah itu kita beres-beres rumah. Sapu, ngepel, nyuci, terus menerus. Ada bosannya enggak? Ada bosannya. Pasti suatu saat kita jenuh. Ada bosannya. Apalagi orang-orang yang di rumah itu tidak menghargai apa yang sudah kita lakukan. Kita udah beres-beres, bersih-bersih rumah. Belum kering, lantai, nginjek seenaknya. Lalu buang sampah di mana saja. Ngeletakkan barang yang diambil, ya udah di mana saja. Itu termasuk kelemahan saya juga. Kadang-kadang nyari kacamata di mana? Kacamata di mana? Itu kamu cari sendiri, kamu yang meletakkan. Tiap hari begitu, dan yang dilayani tidak pernah memberikan penghargaan. Rasanya kita merasa jenuh juga. Tidak pernah kita masak pagi-pagi dengan niat yang baik. Mungkin belanja menyiangi sayur begitu. Terus mengolahnya, memasaknya. Nggak pernah ada tuh dari suami mengatakan, aduh ma, masakan hari ini enak sekali. Terima kasih ya. Pernah ibu-ibu ada yang suaminya ngomong gitu? Enggak. Yang ada, makanan juga nggak dihabisin. Kadang-kadang kita menyiapkan untuk nanti pulang makan. Sesudah pulang ke rumah, baru sang suami mengatakan, aku nggak makan ya. Kenapa? Tadi aku makan dengan teman-teman. Gimana rasanya? Apa kita bersyukur-syukurlah makanan kita masih ada? Rasanya di sini nih ya, mengganjal, nggak enak. Kalau rutinitas kita tidak pernah dihargai, kalau kita tidak pernah lalu diapresiasi, itulah yang membuat mungkin kita menjadi cepat lelah. Secara medis ada banyak nih penyebabnya itu. Bisa penyebab fisik kita yang memang karena kurang nutrisi ya, makanan yang tidak cukup gizinya. Tapi bisa juga tekanan-tekanan yang lain. Dan yang kita lihat di sini dari firman Tuhan, Nabi Elia, nabi besar yang dihormati oleh orang-orang Israel, juga pernah mengalami yang namanya burnout ini. Mengalami masa-masa yang melelahkan. Hampir mungkin stres, depresi. Lelah bukan hanya fisik, tapi mentalnya, pikirannya, emosinya. Kadang ada orang yang mengatakan begini ya, aduh kalau gua capek fisik sih gak apa-apa. Paling-paling bisa istirahat, langsung tidur. Tapi kalau sudah capek pikiran, capek hati ini, bisa nggak istirahat? Kayaknya sulit. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita merasa bahwa diri kita kelelahan, capek, lelah, mungkin tidak baik-baik saja, lalu bukan berarti kita
kurang beriman, bahwa kita kurang mensyukuri. Bukan itu. Tapi karena kita manusia. Hal ini adalah wajar. Manusia yang rentan menghadapi berbagai macam kesulitan. Jangan kemudian kita merasa bersalah dan berdosa. Tetapi kita harus berpikir bagaimana cara mengatasinya. Nah, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Elia, dia dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi penyambung lidah Tuhan. Untuk menegur bangsanya yang hidup menyeleweng di bawah pimpinan Raja Ahab. Ahab punya istri namanya Isabel. Nah, Ahab terpengaruh dengan istrinya. Istrinya selalu mempengaruhi raja ini untuk melakukan hal-hal yang buat mereka ini menyenangkan. Hati-hati ini. Saya ngomong dengan ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kuncinya. Kunci dalam kehidupan rumah tangga, kunci dalam kehidupan politik, dalam sebuah negara dan seterusnya adanya di ibu-ibu. Nah, ketika terus-menerus dihasut Isabel ini, maka Raja Ahab ini tidak lagi setia kepada Tuhan. Dia membiarkan semua penyembahan berhala terjadi. Dia membiarkan korupsi, membiarkan ketidakadilan itu berkembang. Elia dipanggil untuk menegur, mengingatkan, jangan begitu. Sebab kalau ini yang terjadi pasti akan dihukum oleh Tuhan. Umat Tuhan ini akan mengalami bencana bahaya besar. Tapi apa yang terjadi dengan Elia? Justru Elia yang mengingatkan, yang menegur itu mengalami intimidasi. Mengalami tekanan-tekanan. Bahkan ancaman pembunuhan. Sebenarnya Elia tidak takut mati. Yang kita baca justru ia mau mati saja. Kita ingat seperti siapa itu yang diutus ke Niniwe? Yunus. Yunus juga mau mati saja gitu ya. Elia juga sama. Udahlah, biarin aku mati saja. Kenapa sampai begitu? Ini Nabi. Oleh karena apa yang dilakukannya itu nggak dianggap, tidak digubris oleh umat Tuhan waktu itu. Oleh orang banyak. Dia mengingatkan supaya sadar, supaya bertobat. Supaya jangan celaka. Tapi nggak ada hasilnya yang ia lihat. Justru mereka melawan, memberontak. Jadi ini sama kata dia, seperti nenek moyangnya dulu. Diingatkan berkali-kali, tetap saja kayak begitu. Nah, dalam hal ini kita juga suka terjebak pada hal ini. Ya. Ketika kita mencoba mencintai anak kita, mendidik membesarkannya, lalu mencurahkan segalanya. Tapi anak kita, rasanya gak tahu balas budi. Atau dengan suami kita, atau dengan orang-orang lain. Kita mencoba berbuat baik, memberikan perhatian, memberikan segalanya. Tapi nampaknya sia-sia. Banyak orang yang mengatakan, aduh, kayak gini mah gua mau mati aja dah. Ngapain hidup? Nah, pada titik itulah yang dinamakan burnout. Seseorang mengalami keletihan, capek, dan rasanya mau mati saja. Ini juga bisa terjadi ketika orang sakit udah lama banget ya. Bolak-balik ke dokter, bolak-balik diperiksa, diterapi, nggak sembuh-sembuh. Ujung-ujungnya apa? Kalau kayak gini mah gua mau mati aja. Udah Tuhan cepet panggil aja, pulang.
supaya beres. Kita bisa suatu ketika mengalami hal-hal yang seperti itu. Lalu apakah Tuhan membiarkan Elia lalu mati aja kayak begitu di dalam keputusasaannya, di dalam kepenatannya, dalam burnout-nya itu? Ternyata tidak. Ketika ia begitu kelelahan dan tertidur, Tuhan mengutus seorang malaikatnya. Lalu ia menyentuhnya. Bangun. Elia bangun. Ditunjukkan itu ada roti bakar. Ada air dalam kendi. Rasanya mungkin di tengah-tengah kepenatan, kalau ada yang memberikan hidangan kayak begitu, ya menghiburnya. Saudara-saudara, kalau ada dalam hidup kita, suatu kali kita mengalami burnout kayak begini. Entah dengan pekerjaan kita, tugas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, lalu tugas kita sebagai orang tua. Capek deh rasanya. Ketika ada orang yang mengajak kita sejenak untuk rileks, tanda petik. Jangan menutup diri kita. Siapa tahu itu adalah malaikat yang Tuhan izinkan untuk, tanda petik, menyentuh kita, untuk mengingatkan kita. Yuk, jangan terlalu dipikirin. Mungkin bahasa kita begitu. Mari kita jalan-jalan sebentar. Mari kita ngebaso tuh sada sebentar. Jadi ada sesuatu untuk mencoba jangan terlalu terpaku kepada apa yang kita hadapi. Nah, malaikat ini mengatakan, makanlah, minumlah, bangun. Lalu Elia bangun. Ia menerima, ia makan, ia minum. Sudah itu apa yang dilakukan Elia? Tidur lagi. Ini kan banyak kebiasaan orang gitu ya. Ya udah enak, udah lega sedikit, ya udah tidur lagi. Ngapain juga ngurusin yang lain kalau toh penerimaan mereka justru yang terjadi seperti peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Nah, dia tidur lagi, lalu malaikat Tuhan itu tidak menyerah juga. Bangun, ditepuk lagi. Lalu Elia bangun lagi, suruh makan lagi. Baru kali ini malaikat itu menjelaskan, ada tugas yang harus engkau lakukan lagi. Tempatmu bukan di sini. Makanlah, karena perjalanan yang kamu akan tempuh itu perjalanan yang sangat jauh. Nah, kali inilah kemudian Elia makan dan ia melanjutkan tugas. Bayangkan dengan makanan itu, dengan roti bakar dan air dalam kendi itu, dia bisa berjalan berapa hari? Ada yang ingat tadi bacaannya? 40 hari, 40 malam sampai ke gunung Tuhan di Horeb itu. Ini luar biasa. Tapi saya tidak menganjurkan ya hari ini kita makan roti bakar dengan air kendi terus nggak makan-makan 40 hari 40 malam. Bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan lewat makanan, roti, dan air itu memampukan Elia untuk melakukan kembali tugasnya. Untuk sampai di gunung Allah itu, di Horeb itu. Artinya apa? Jadi dalam kepenatan itulah Tuhan memberikan energi, memberikan kekuatan, mengingatkan kembali. Tetapi harus direspon oleh Elia. Jangan kembali tidur, tetapi ia kembali pada tugas. Tugas yang diamanatkan oleh Tuhan.
Kita pun juga begitu. Healingnya jangan kelewatan, nanti hilang. Ya. Seperti saya kemarin cuti gitu. Penat banget nih. Semua persidangan sudah selesai. Lalu acara di sini juga sudah selesai. Ulang tahun GKI Mangga Besar. Ya sudah saya ngambil cuti. Kelamaan terus menerus gitu. Tuhan juga pasti akan ngejewer ya. Ngapain kamu di sini? Bukan tempatmu di sini. Balik lagi. Jadi artinya bisa jadi tadi dalam kepenatan kita, dalam burnout kita, mungkin depresi kelelahan kita, ada orang yang Tuhan utus untuk kita tanda petik healing sebentar. Jadi kita melakukan sesuatu untuk beristirahat retreat. Tapi jangan keterusan. Jadi healingnya terus menerus di situ. Akhirnya nggak tahu tugas yang harus kita lakukan. Ada semangat yang mau dibangkitkan di situ. Elia mau dibangkitkan, dituntun oleh Tuhan, berjalan 40 hari 40 malam ke gunung Tuhan. Dan disitulah kemudian ia menunaikan tugasnya kembali. Jadi apa yang harusnya dapat kita petik sebagai pelajaran pada hari ini? Manusia bisa saja tadi masuk dalam suasana burnout, yaitu kelelahan, keletihan, mungkin depresi, capek dengan hidup ini. Tapi sebagai orang yang percaya, yang beriman, kita harus yakin bahwa Tuhan tahu kondisi kita. Bahwa Tuhan mengerti keadaan kita. Oleh karena itu Tuhan menyiapkan pertolongannya. Dulu pertolongan itu lewat malaikat. Tapi saat sekarang Tuhan bisa menghadirkan malaikat yang banyak sekali di sekitar kita. Nah tinggal sesudah itu, apakah kita terpaku pengennya tidur terus? Mau mati saja? Atau kita mau bangkit lagi? Nah seharusnya ada dorongan dalam diri kita. Kemauan untuk bangkit lagi. Untuk melihat kembali pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena untuk itulah kita hidup. Bukan untuk putus asa, depresi. Bukan untuk terus-menerus mengasihani diri sendiri. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Dan Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu sampai di mana kekuatan kita. Maka dari itu dia memberikan pertolongan pada waktunya. Biarlah kalau kehidupan ini terjadi, mungkin tidak menyenangkan, mungkin menyebalkan. Ada saatnya kita rehat dulu. Ada saatnya kita membuka diri untuk orang lain boleh menolong kita. Nah, biarlah Tuhan menolong kita juga untuk melanjutkan tugas tanggung jawab kita. Tuhan memberkati kita. Amin.